aku 1018. Halo, aku Alfam Fida Salim, NRP 1010. Halo Tretan, kenalin, nama aku Ahmad Rifailah dengan NRP 5015241021. Halo, aku Alicia Rafa Zaira, NRP 1017. Halo, nama aku Atal Larissa Mutiara Rani dengan digit NRP 1094. Kenalin, nama aku Noval Duriskila dengan 4 digit NRP 1023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald Razin dengan NRP 1102. Hai, kenalin aku Diva Fidela Alaisma dengan NRP 501-524-1026. Halo, perkenalkan nama saya Kisyan Jelma Lingkungan dengan NRP 5015241178. Desa Kalibatur merupakan salah satu bagian dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Yang mana Desa Kalibatur ini merupakan wilayah dataran tinggi. Posisi Desa Kalibatur ini dapat dibilang sangat terpencil. Karena dari Desa Kalibatur menuju kecamatan menempuh jarak sekitar 5 km. Sedangkan dari Desa Kalibatur menuju ibu kota kabupaten menempuh jarak sekitar 25 km. Yang mana dari jarak tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Kalibatur sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Luas Desa Kalibatur kurang lebih 15.443.500 meter persegi. Jumlah penduduknya per Oktober 2024 sebanyak 7.409 jiwa yang terbagi menjadi laki-laki sebanyak 3.720 jiwa dan perempuan sebanyak 3.688 jiwa. Berdasarkan data laporan kependudukan Desa Kalibatur tahun 2023, perkembangan penduduk Desa Kalibatur selama 1 tahun terakhir senantiasa mengalami penurunan. Mata pencaharian penduduknya mayoritas buruh tani, petani, dan juga nelayan. Desa Kalibatur merupakan daerah dataran tinggi dengan suhu kurang lebih 26 derajat Celcius dan dengan rata-rata curah hujan sebanyak 2000 mm per tahun. Desa Kalibatur sendiri berada pada ketinggian 219 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kelerengan berkisar antara 36 hingga 55%. Kondisi ini memberikan karakteristik wilayah yang agak curam hingga curam. Berdasarkan hasil wawancara, wilayah ini didominasi oleh jenis tanah lempung, aluvial, dan juga litosol dengan tekstur yang umumnya halus, gembur, dan sedikit berpasir. Di wilayah ini juga tercatat keberadaan 9 sumber air utama yang berupa sumur, yang menjadi penopang utama kebutuhan air bagi masyarakat setempat. Namun, wilayah ini juga memiliki tantangan besar terkait bencana alam. Tanah longsor dan juga banjir rob kerap terjadi, terutama saat musim hujan. Bencana ini kerap melanda kawasan yang mengarah ke wilayah Pantai Sina. Sebagai bentuk upaya pemulihan, masyarakat selalu tanggap melalui gotong royong dan juga didukung oleh pemerintah setempat yang memanfaatkan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur pasca bencana. Dari sisi penggunaan lahan, wilayah ini masih didominasi oleh ruang terbuka hijau berupa kawasan pertanian yang menjadi potensi besar untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Selain itu, terdapat pemukiman, peternakan, dan juga area perdagangan yang turut melengkapi dinamika kehidupan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan dapat memicu perubahan penggunaan lahan, sehingga diperlukannya perhitungan neraca lahan untuk memastikan perencanaan ruang yang berkelanjutan bersinergi dengan perubahan penggunaan lahan. Neraca lahan sendiri merupakan suatu perhitungan kemampuan lahan untuk mengetahui biokapasitas suatu wilayah. Dalam neraca lahan ini terdapat beberapa sektor yang berkaitan. Yang pertama ada lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Yang pertama yakni lahan pertanian.
Jumlah keseluruhan lahan pertanian dan perkebunan di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, totalnya mencapai ratusan hektar. Sehingga tak heran jika hampir 80% penduduk Desa Kalibatur bermata pencaharian sebagai petani. Di Desa Kalibatur sendiri, mayoritas lahan pertanian digunakan untuk menanam palawija, yaitu seperti ketela dan jagung. Yang kedua, yaitu lahan perkebunan. Beberapa hasil perkebunan di Desa Kalibatur adalah alpukat, cengkeh, vanili, jati, dan sengon. Alpukat sendiri memiliki harga yang cenderung stabil, yaitu pada sekitar 7.000 hingga 12.000 per kilo. Sedangkan cengkeh memiliki harga kurang lebih 100.000 per kilonya. Sedangkan vanili memiliki harga 50.000 per kilo. Namun, meski memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas secara keseluruhan, lahan-lahan tersebut adalah akumulasi lahan milik warga yang memiliki luasan cenderung kecil. Belum ada lahan pertanian ataupun perkebunan dengan sistem plot yang memiliki luasan besar. Menurut wawancara dengan Pak Asim selaku Kepala Desa, baru saja dilakukan percobaan sistem penanaman plot dengan tanaman tebu di beberapa wilayah di Desa Kalibatur. Semua tanaman perkebunan dan pertanian tak butuh perawatan yang ekstra. Sistem pertaniannya pun masih tradisional. Yang terakhir yakni lahan peternakan. Mayoritas masyarakat Desa Kalibatur memiliki hewan ternaknya masing-masing, meski kebanyakan dari mereka hanya memiliki jumlah ternak yang sedikit. Jika diperhitungkan, lahan peternakan di Desa Kalidawir cukup luas. Lahan peternakan ini diisi dengan sapi, ayam, ataupun kambing. Setelah melakukan perhitungan terhadap neraca lahan di wilayah Desa Kalibatur, diperoleh hasil bahwa status neraca lahannya adalah surplus. Hal ini karena jumlah supply yang ada lebih besar daripada demand. Sumber air yang ada di Desa Kalibatur berupa air tanah dan juga sungai. Masyarakat masih bergantung pada air tanah untuk kebutuhan air bersihnya sehari-hari. Di Desa Kalibatur, hampir setiap rumah memiliki sumur konvensionalnya masing-masing. Permasalahan terjadi ketika dilanda musim kemarau. Masyarakat sering kekurangan air. Sumur-sumur konvensional milik warga banyak yang kering, sehingga terdapat program bantuan pengeboran sumur oleh Polres dan dinas setempat sebanyak 4 titik pengeboran. Pada setiap sumur terdapat 5 keran air, 1 keran besar untuk penggunaan skala besar dan 4 keran lainnya untuk penggunaan skala rumah tangga. Pemerintah desa menyerahkan tanggung jawab sumber air kepada warga. Kemudian dibentuklah pengurus penyaluran air sumur supaya pendistribusian air bisa lebih efisien. Namun, sayangnya hingga saat ini belum terdapat penampungan air buatan berupa waduk ataupun bendungan di Desa Kalibatur. Untuk perhitungan neraca air di Kecamatan Kalidawir, kami menggunakan pendekatan supply dan demand. Yang pertama, perhitungan supply. Rata-rata curah hujan sebesar 121 mm dikalikan dengan luas wilayah sebesar 97.430 km persegi. Kemudian diperoleh supply sebesar 11.789.030. Yang kedua, perhitungan demand. Kebutuhan air per orang per harinya sebanyak 60 liter dikalikan dengan jumlah penduduk sebanyak 77.647 jiwa. Kemudian diperoleh demand sebesar 4.658.820. Nah, karena supply lebih besar daripada demand, maka neraca air di kawasan ini bernilai surplus. Neraca udara adalah hitungan yang digunakan untuk mengetahui komposisi dan kualitas udara di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemar udara agar dapat dilakukan perhitungan dan tindakan efektif dan lebih akurat. Berdasarkan pengukuran Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, Desa Kalibatur berada dalam kategori bagus dengan indeks udara 26, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 31,2 km per H, dan PM 2,5-nya atau polusi 4,7 mikrogram per meter kubik. Hal ini disebabkan oleh minimnya aktivitas yang berpotensi mencemari udara seperti pembakaran sampah yang hanya terjadi dalam skala kecil. Dengan keberadaan vegetasi yang melimpah dapat menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas udara tetap bersih dan sehat. Vegetasi juga berfungsi sebagai penyaring alami udara, menyerap karbon dioksida, dan melepaskan oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, vegetasi di Desa Kalibatur ini sangat beragam. Ada pohon jati, pohon sengon, pohon beringin, cemara, kelapa, alpukat, nangka, pisang, dan jagung. Selain itu, terdapat banyak lahan perhutani yang didominasi oleh pohon jati dan sengon. Dari berbagai jenis tanaman ini, ada 3 pohon dengan kapasitas terbesar dalam menyerap karbon dioksida, itu ada pohon sengon, jati, dan beringin. Pohon sengon dapat menyerap karbon hingga 1,64 ton per pohon per tahun. Pohon jati mampu menyerap sekitar 1 ton CO2 per pohon per tahun tergantung usia dan kondisi pertumbuhannya. Dan yang terakhir ada pohon beringin dapat menyerap karbon sekitar 500 kg per tahun per pohon, sekaligus melepaskan oksigen dalam jumlah yang besar.
Selain untuk vegetasi, keberadaan pohon-pohon di Desa Kalibatur ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menambah perekonomian dengan menjual potongan pohon jati dan akan dikirimkan untuk diolah dan diproduksi. Bahan galian adalah mineral asli yang dapat ditambang untuk keperluan manusia, seperti biji-biji, unsur kimia, dan batuan. Sementara pertambangan adalah tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan bahan galian tersebut. Di Desa Kalibatur, Tulungagung mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Desa Kalibatur yang terletak di Kabupaten Tulungagung memiliki kekayaan alam berupa berbagai jenis bahan galian yang menjanjikan. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, beberapa bahan galian yang dapat ditemukan di daerah ini berjenis batuan, antara lain batu gamping, batu kali, batu apung, dan kerikil sungai. Batu gamping menjadi bahan galian yang dominan di Desa Kalibatur, terkhususnya bisa ditemui di area sekitar jalur lintas selatan. Batu ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena dapat digunakan dalam berbagai industri, seperti konstruksi, pembuatan semen, dan lain-lainnya. Meskipun Desa Kalibatur memiliki potensi sumber daya bahan galian yang cukup besar, hingga saat ini belum ada kegiatan pertambangan resmi yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar, Desa Kalibatur sebelumnya sempat tersedia kegiatan pertambangan. Namun, kegiatan ini belum bisa berjalan dengan baik karena adanya penolakan dari warga sekitar. Potensi ini membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan terencana. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang ekosistem pesisir di Desa Kalibatur. Untuk pengertiannya sendiri, ekosistem pesisir merupakan suatu hal ekologi yang tidak bisa terpisahkan antara makhluk hidup dan juga lingkungannya, yang bisa kita definisikan sebagai wilayah pesisir. Nah, untuk pembahasan kita lebih lanjut akan membahas tentang jenis dan juga kondisi dari mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun di wilayah pesisir Desa Kalibatur. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Jaiman, selaku Ketua Pimpinan Dewan Perikanan se-Kabupaten Tulungagung, kami memperoleh informasi terkait yang pertama, mangrove. Di pantai sini terdapat dua jenis mangrove yang dominan, yaitu mangrove bakau dan mangrove cemara udang. Luas total area mangrove mencapai 2 hektar dengan kondisi perkembangan yang cukup baik dan terjaga. Selain itu, terdapat juga area rehabilitasi mangrove dengan tutupan lebih dari 80% yang menunjukkan adanya anakan dan proses regenerasi. Yang kedua, terumbu karang. Di pantai sini terdapat beberapa terumbu karang alami dan buatan. Secara keseluruhan, pantai sini memiliki luasan terumbu karang sebesar 129 hektar dengan kondisi 110 hektarnya dalam kondisi baik. Jenis yang ditemukan di pantai sini adalah Acropora sp. Namun, kondisi terkini dari jenis alami terumbu karang sedang terancam punah. Salah satu faktornya dikarenakan adanya ketimpaan terumbu karang dengan reruntuhan longsor akibat pembangunan JLS. Yang ketiga, padang lamun. Kondisi padang lamun ini bervariasi tergantung pada karakteristik pantai. Luasan padang lamun di pantai sini sendiri sebesar 10 hektar. Ditemukan padang lamun berjenis Syringodium isotivalium dengan ciri daunnya yang berbentuk silindris. Namun, belakang tahun terakhir, keberadaan padang lamun di pantai sini terancam akibat adanya arus ombak yang terlalu besar pada kondisi iklim tertentu. Namun, hal tersebut juga diimbangi dengan adanya kegiatan monitoring sebanyak 3 kali per tahun dari Dinas Perikanan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir di pantai sini. Nah, kita beralih ke geomorfologi Pantai Sine. Pantai Sine merupakan pantai alami yang berbentuk teluk, yang dimana lautannya lebih menjorok ke daratan. Untuk batimetri Pantai Sine sendiri, Pantai Sine memiliki pesisir dengan kedalaman air laut mulai dari 2,5 meter hingga 20 meter. Geomorfologi tersebut jika dilihat dari atas, maka bentuknya akan seperti ini. Dan juga Pantai Sine ini dikelilingi oleh tebing-tebing. Untuk substrat jenis pasir Pantai Sine ini, yaitu berjenis pasir kuarsa hitam dan pasir hitam. Pasir Pantai Sine berwarna kecoklatan karena efek dari jenis substratnya. Tapi jika kita bisa melihat lebih teliti lagi ke agak tengah, maka warnanya akan hijau kebiruan. Untuk jenis klorofil sendiri yaitu klorofil A, 0,1 mg per meter dan 0,2 mg per meter. Namun yang paling mendominasi adalah klorofil A berbobot 0,2 mg. Untuk batimetri Pantai Sine dengan kedalaman 2,5 hingga 20 meter diukur oleh para nelayan. Para nelayan ini mengukur kedalaman tersebut menggunakan tali pancing. Tali pancing yang mereka gunakan berukuran 1,2 meter per gulungan talinya. Nah, untuk bagian paling selatan Pantai Sine sendiri memiliki kedalaman air laut 7 hingga 8 meter. Sedangkan biasanya para nelayan mencari ikan di kedalaman 200 meter. Kedalaman tersebut dapat dicapai dengan jarak 8 hingga 12 mil dari bibir Pantai Sine. Dan juga terjadi sebuah fenomena bencana alam. Bencana alam tersebut adalah bencana alam banjirop. Banjirop ini biasanya terjadi sekitar 3 hingga 4 tahun sekali,
yang dimana ini akan terjadi di sekitar pemukiman pesisir Pantai Sine. Nah, selanjutnya adalah oceanografi. Oceanografi ini merupakan ilmu yang mempelajari segala aspek terkait laut, termasuk fenomena, isinya, dan bentangan irisannya. Oceanografi ini membahas beberapa aspek seperti dinamika ekosistem, arus laut, dan gelombang laut. Menurut hasil data dari Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, kami memperoleh informasi terkait sebagai berikut. Yang pertama, salinitas. Menurut hasil data oceanografi di Desa Kalibatur ini, memiliki salinitas air mulai dari 33% per mil sampai dengan 15 hingga 20% per mil. Menurut Fardiansyah tahun 2011, tergolong payau hingga asin. Yang kedua, arus. Desa Kalibatur di Pantai Sine memiliki kecepatan arus sebesar 0,5 sampai 0,31 meter per sekon. Dengan kecepatan ini, arusnya dapat dikatakan landai. Ketiga, gelombang. Di Pantai Sine ini memiliki gelombang tinggi pada Januari, Maret, Agustus berkisar 2-3 meter dengan gelombang tenang. Gelombang ini termasuk jenis gelombang angin, di mana gelombang angin ini merupakan gelombang dengan panjang gelombangnya mencapai 130 meter dengan periode 0,2 sampai 0,9 detik dan disebabkan oleh angin kencang. Yang keempat, suhu. Menurut data Desa Kalibatur ini memiliki nilai suhu sekitar 23,9 sampai 25,8 derajat Celcius. Yang kelima, pasang surut. Di keberadaan Pantai Sine, Desa Kalibatur, Pantai Sine memiliki pasang tertinggi antara 100 hingga 120 cm dengan pasang terendahnya sekitar 30 hingga 50 cm. Surut terjauh sekitar 110 hingga 120 cm dan surut terdekat 20 hingga 40 cm. Pasang surut ini dapat dikatakan mikromareal. Selanjutnya kita akan membahas tentang perikanan. Nelayan-nelayan di sini adalah nelayan yang murni nelayan penangkap ikan. Namun mereka masih belum paham cara membudidayakan perikanannya. Nah, jenis ikan yang mereka miliki adalah jenis ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, kembung, tongkol, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perikanan dan pariwisata. Nah, nelayan-nelayan di sini adalah nelayan yang murni tangkap ikan. Namun, mereka itu masih belum mengerti cara untuk membudidayakan perikanan mereka. Nah, jenis ikan yang mereka punya itu adalah jenis ikan pelagis, seperti ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tuna, ikan kembung, ikan layang, dan ikan salem. Ada juga terdapat ikan-ikan di sungai, seperti ikan belanak. Nah, mereka itu memiliki ikan-ikan yang musiman, seperti contoh musim ikan tongkol, itu mereka bisa mendapat 50-60 kilo per hari dengan jumlah 200 lebih nelayan. Untuk harga ikan tongkol sendiri, itu seharga 12.000 per kilonya, dan ikan salem itu sekitar 20.000 per kilo. Nah, alat apa sih mereka pakai untuk menangkap ikan? Itu ada jaring angkat, jaring tarik, jaring jembak, rumpon, pancing ulur, dan tonda. Nah, nelayan di Pantai Sine, Kabupaten Tulung Agung, mereka termasuk dalam jenis nelayan yang nelayan kecil. Maksudnya apa? Jadi, mereka itu memiliki kapal yang kecil, digunakan untuk mencari atau menangkap ikan. Nah, sedangkan saat ini, ikan itu berada di tengah laut, dan nelayan tidak dapat menjangkau dikarenakan perahu yang mereka kenakan untuk mencari ikan, itu tidak dapat menjangkau area yang banyak ikannya, which is itu di tengah laut. Selanjutnya, untuk pariwisata sendiri, ada terdapat 2 pariwisata, yaitu Pantai Sine dan Cemara Sewu. Jadi, dari keseluruhan penjelasan di darat dan laut tadi, tentunya akan muncul permasalahan di Desa Kalibatur ini, baik secara alami maupun secara buatan, seperti tanah longsor, potensi tsunami, banjir rob, potensi pariwisata yang belum terrealisasikan, dan belum adanya sistem pengelolaan dalam jual beli perikanan. Masalah yang terjadi, pertama, banjir rob dan tanah longsor. Biasanya terjadi saat musim penghujan dikarenakan curah hujan meningkat yang dapat meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor. Kedua, kekeringan saat musim kemarau. Keringnya sumur-sumur dikarenakan kurangnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Ketiga, potensi pariwisata yang belum terrealisasikan dikarenakan konflik lahan antara pemerintah desa dan pihak TNI yang dapat menghambat pengembangan di sektor pariwisata. Keempat, pengelolaan sektor perikanan yang belum baik, terutama dalam hal jual beli perikanan. Hal ini menyebabkan kurangnya pendapatan bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, adanya potensi tsunami. Keberadaan pemukiman yang terlalu dekat dengan pantai dapat meningkatkan kerentanannya terhadap ancaman tsunami.
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, yaitu adanya wadah untuk edukasi warga Kalibator agar selalu menjaga kebersihan lingkungan guna meminimalisir terjadinya bencana banjir rob. Selanjutnya, yaitu melakukan mitigasi bencana seperti pembangunan sistem peringatan dini dan pengaturan zonasi untuk pemukiman agar lebih aman dari bencana alam, terutama tsunami. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pelatihan dan edukasi untuk nelayan tentang pengolahan hasil laut serta strategi pemasaran agar nilai jual meningkat, serta membangun pasar ikan di sekitar pantai sebagai wadah jual beli yang terorganisir.